Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alokasi biaya bersama. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Amanda Yulia Damayanti dengan NPM 20101040001, Restu Argarinjani dengan NPM 20101040003, Zainur Rifai dengan NPM 20101040036, dan saya sendiri Adinda Alita dengan NPM 20101040035. Sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu jenis-jenis produk yang dihasilkan dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama, terdapat produk sampingan atau byproduct yang merupakan produk dengan nilai total relatif kecil dan diproduksi secara bersamaan dengan produk yang memiliki nilai lebih besar. Yang kedua yaitu produk utama atau main product, merupakan produk yang memiliki nilai relatif besar. Serta yang ketiga yaitu produk gabungan atau joint product, apabila produk utama yang dihasilkan tidak hanya satu macam. Dari beberapa jenis produk gabungan atau produk sampingan yang berbeda, dihasilkan dari faktor biaya yang sama, maka timbul adanya biaya gabungan. Apa itu biaya gabungan? Biaya gabungan terjadi sebelum titik pemisahan. Joint cost berbeda dengan common cost. Common cost berkaitan dengan pemakaian fasilitas secara bersama oleh dua pemakai atau lebih. Joint cost tidak bisa dipisah-pisahkan dan harus dibebankan pada produk. Termasuk dalam common cost adalah biaya yang terjadi di departemen jasa yang kemudian dialokasikan ke departemen produksi. Dalam kasus lain, departemen produksi dapat menyediakan sendiri jasa-jasa yang diperlukan tanpa memakai departemen jasa meskipun akan lebih mahal. Contohnya bahan mentah, yang terdiri dari bensin, minyak tanah, minyak pelumas, dan lain-lain. Contoh lain common cost adalah pemakaian departemen X untuk memproduksi produk 1 dan produk 2 secara bersama. Untuk memproses produk 1, diperlukan bahan dan tenaga kerja yang berbeda dengan produk 2. Biaya yang terjadi di departemen X atau biaya overhead merupakan common cost. BOP tersebut akan dibebankan ke produk 1 dan produk 2. Perhatikan gambar berikut. BB1 BTKL1 diproses di departemen X menghasilkan produk 1. BB2 dan BTKL2 diproses di departemen X menghasilkan produk 2. Pada kasus di samping yang terjadi di departemen X selain biaya bahan dan BTKL merupakan common cost bagi produk 1 dan produk 2. Bahan baku diolah menjadi produk bersama dan produk sampingan. Produk sampingan menghasilkan produk utama berupa daging nomor 1 dan daging nomor 2. Produk sampingan menghasilkan produk berupa tulang. Akuntansi produk bersama atau joint product. Biaya produk bersama harus dialokasikan ke masing-masing jenis produk secara individual, agar dapat menentukan nilai persediaan PDP akhir. Persediaan produk jadi, HPP, dan laba kotor per segmen produk. Biaya bersama dapat dialokasikan dengan menggunakan salah satu metode alokasi yaitu 1. Nilai jurnal relatif 2. Satuan fisik 3. Rata-rata biaya per satuan 4. Rata-rata tertimbang. Pemilihan metode mana yang dipakai hendaknya memperhatikan hubungan yang bisa diterima akal. Metode yang pertama yaitu metode nilai jurnal atau nilai pasar atau market value. Biaya bersama dialokasikan ke setiap jenis produk bersama berdasarkan proporsi nilai jualnya. Metode ini dipakai dengan asumsi bahwa produk yang memiliki nilai jual yang tinggi tentu memerlukan biaya atau harga pokok yang tinggi pula. Oleh karena itu, produk yang memiliki nilai jual yang tinggi mendapat alokasi biaya bersama yang tinggi pula. Pada metode nilai jual relatif, ada dua metode yang sering dipakai atau sesuai dengan kondisinya, yaitu metode nilai pasar saat split off point dan metode nilai jual hipotesis. A. Metode nilai pasar saat split off point.
Biaya bersama atau joint cost dialokasikan ke masing-masing produk sesuai dengan perbandingan nilai jualnya. Dalam metode ini, beranggapan bahwa besarnya nilai jual produk merupakan cermin besarnya harga pokok produk yang bersangkutan. Bisa dilihat contoh soalnya beserta perhitungan HPP-nya pada slide. Kemudian yang B, metode nilai jual hipotesis. Apabila setelah titik pemisahan atau split off point terhadap sebagian jenis produk masih harus diproses lebih lanjut dan tidak ada harga jual di pasar pada kondisi titik pisah, maka dapat digunakan harga hipotesis. Harga hipotesis pada titik pisah adalah harga jual produk dikurangi dengan biaya untuk memproses lanjutan setelah pemisahan. Bisa dilihat contohnya beserta perhitungannya pada slide. Nah, metode yang kedua adalah metode satuan fisik. Biaya bersama atau joint cost dialokasikan ke setiap jenis produk menurut rasio perbandingan output per jenis produk. Contoh, PT Merbabu memproduksi 3 jenis produk, yaitu produk super, standar, dan ekonomi. Ketiga jenis produk tersebut merupakan produk utama yang diolah dari satu jenis bahan baku. Berikut ini data produksi bulan Desember 2010. Biaya bahan baku sebesar 95.405.000 merupakan biaya bersama. Produksi untuk produk jenis super sebanyak 560 unit, jenis standar sebanyak 605 unit, dan jenis ekonomi sebanyak 700 unit. Dalam tabel sudah ada jenis produk, jumlah produk, juga rasio dan alokasi. Terus gimana sih cara nyari rasionya? Rasio bisa dicari dengan rumus jumlah unit per produknya dibagi dengan total unit semua produk dikali dengan 100. Untuk alokasi sendiri, itu bisa dicari dengan rumus rasio dikali dengan biaya bersama. Metode yang ketiga adalah metode rata-rata biaya persatuan. Biaya rata-rata persatuan ditentukan dengan jumlah biaya bersama dibagi dengan total produk bersama yang dihasilkan. Setiap jenis produk bersama mendapat alokasi biaya bersama sebesar biaya rata-rata per unit dikalikan dengan banyaknya unit pada jenis tersebut. Contoh, CV Menawan memproduksi 3 macam produk jenis normal, kering, dan basah yang diolah secara bersama dari satu macam bahan baku. Bahan baku yang diolah untuk menghasilkan 3 macam tersebut nilainya sebesar 500.000. Dialokasikan ke setiap jenis produk dengan metode rata-rata biaya persatuan. Menurut penjelasan di atas, untuk mencari biaya rata-rata itu dengan jumlah biaya bersama dibagi dengan total produk bersama yang dihasilkan. Biaya bersamanya ada 500.000, lalu jumlah produknya adalah 80.000. Maka untuk mencari biaya rata-rata yaitu 500.000 dibagi dengan 80.000, ketemunya 6,25 rupiah. Untuk alokasi kan rumusnya dengan biaya rata-rata per unit dikalikan dengan banyaknya unit pada jenis tersebut. Untuk yang jenis normal kan jumlah produknya 30.000, biaya rata-ratanya 6,25. Itu tinggal dikalikan. Yang kering dan basah pun caranya juga begitu. Yang keempat adalah metode rata-rata tertimbang. Pada metode rata-rata tertimbang, tiap produk diberi bobot sesuai dengan keinginan kita. Tentu dengan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan besarnya bobot untuk tiap produk. Contoh, perusahaan Cilitam produksi 4 jenis produk yang dihasilkan dari satu jenis bahan baku. Selama periode bulan April, terjadi biaya bersama sebesar 50 juta. Data produksi selama bulan April dan bobot yang diberikan adalah produk V1 jumlahnya 20 unit, bobotnya 3. Produk V2 dengan jumlah 15 unit, bobotnya 2. Produk V3 dengan jumlah 10 unit, bobotnya 4. Dan produk V4 dengan jumlah 15 unit, bobotnya 1. Nah, untuk perhitungannya bisa dilihat dalam tabel. Cara mencari bagian D itu dengan mengalihkan B dengan C. Untuk yang E itu membagi D dengan 145. 145 itu total keseluruhan dari D. Untuk yang alokasi itu tinggal mengalihkan rasio yang E dengan biaya bersama.
Metode penghitungan harga pokok produk sampingan. Apabila dibandingkan dengan produk utama, produk sampingan nilainya relatif lebih rendah. Oleh karena itu, alokasi biaya bersama ke produk sampingan tidak perlu dilakukan. Namun demikian, ada beberapa metode untuk menghitung harga pokok produk sampingan. Metode-metode yang diterima untuk menetapkan harga pokok produk sampingan dibagi dalam dua kategori. Berikut penjelasannya. Yang pertama, biaya gabungan tidak dialokasikan ke produk sampingan. Metode yang pertama, pengakuan pendapatan kotor. Hasil penjualan produk sampingan dalam penghitungan laba rugi diberlakukan sebagai 1. Pendapatan lain-lain, 2. Hasil penjualan tambahan, 3. Pengurangan dari harga pokok penjualan produk utama, yang keempat, pengurang total biaya produksi produk utama. Metode yang kedua, metode pengakuan pendapatan bersih. Metode produk sampingan setelah dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi serta biaya pemrosesan lanjutan diberlakukan seperti metode 1. Yang kedua, sebagian biaya gabungan dialokasikan ke produk sampingan. Metode yang ketiga, metode biaya pengganti atau replacement cost. Metode yang keempat adalah metode nilai pasar atau metode biaya reversal. Baik, yang selanjutnya yaitu metode perhitungan harga pokok produk sampingan. Apabila dibandingkan dengan produk utama, produk sampingan nilainya relatif lebih rendah. Oleh karena itu, alokasi biaya bersama ke produk sampingan tidak perlu dilakukan. Namun demikian, ada beberapa metode untuk menghitung harga pokok produk sampingan. Metode-metode yang diterima untuk menetapkan harga pokok produk sampingan dibagi dalam dua kategori sebagai berikut. Pertama, biaya gabungan tidak dialokasikan ke produk sampingan. Metode 1, pengakuan pendapatan kotor. Hasil penjualan produk sampingan dalam perhitungan laba rugi diberlakukan sebagai 1. Pendapatan lain-lain, 2. Hasil penjualan tambahan, 3. Pengurangan dari harga pokok penjualan produk utama, 4. Pengurangan total biaya produksi produk utama. Metode 2, metode pengakuan pendapatan bersih. Penjualan produk sampingan setelah dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi serta biaya pemrosesan lanjutan diberlakukan seperti metode 1. Yang kedua, sebagai biaya gabungan dialokasikan ke produk sampingan. Metode 3, metode biaya pengganti, dan 4, metode nilai pasar. Yaitu biaya gabungan tidak dialokasikan ke produk sampingan. Metode 1, pengakuan pendapatan kotor. Metode 1A, hasil penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai pendapatan lain-lain. Karena nilai dari penjualan produk sampingan relatif kecil, maka di dalam laporan laba rugi dimasukkan pada pos penghasilan di luar usaha. Penerapan metode ini tampak pada laporan laba rugi sebagai berikut. Metode 1B, hasil penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai hasil penjualan tambahan. Bisa dilihat laporan laba rugi di bawah ini. Metode 1C, hasil penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai pengurangan dari harga pokok penjualan produk utama. Bisa dilihat laporan laba rugi di bawah ini. Metode 1D, hasil penjualan produk sampingan diberlakukan sebagai pengurangan total biaya produksi utama. Bisa dilihat tabel laporan laba rugi di bawah ini. Yang kedua, sebagai biaya gabungan dialokasikan ke produk sampingan. Sering terjadi produk sampingan yang muncul, kemudian dipergunakan untuk bahan baku atau bahan penolong bagi produk lain di perusahaan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan data untuk mengetahui beberapa nilai produk sampingan yang digunakan untuk bahan baku atau dipergunakan untuk bahan penolong tersebut. Untuk mengetahui berapa nilai biaya yang melekat pada produk sampingan, maka biaya gabungan dialokasikan juga ke produk sampingan. Untuk mengalokasikan biaya gabungan ke produk sampingan ada dua metode, yaitu metode biaya pengganti dan metode nilai pasar. Metode biaya pengganti, jumlah produk sampingan yang dipergunakan sebagai bahan dinilai dengan harga pengganti yang berlaku di pasar.
Metode nilai pasar. Nilai produk sampingan ditentukan dengan taksiran biaya produk sampingan saat titik pisah. Perhitungan taksiran biaya produk sampingan dilakukan dengan mengurangi nilai pasar produk sampingan dengan taksiran biaya-biaya yang berhubungan dengan produk sampingan. Misalnya biaya pemasaran, biaya pengolahan lanjut, dan sebagainya. Dan taksiran laba kotor produk sampingan. Berikut ini disajikan contoh perhitungannya. Bisa dilihat tabel di bawah ini, yaitu metode perlakuan produk sampingan dibagi menjadi non-cost method, perlakuan penjualan produk sampingan yang terdiri dari 1. Sebagai penghasilan di luar usaha, 2. Sebagai tambahan penjualan produk utama, 3. Sebagai pengurang HP penjualan, 4. Sebagai pengurangan total biaya produksi. Dan yang selanjutnya cost method, terdiri dari biaya pengganti dan metode nilai pasar. Contoh soal, perusahaan X, Y, Z misalnya memproduksi dua jenis produk A dan B dari satu proses produksi. Biaya bersama sebesar 375.000 telah dialokasikan pada produk A dan B dengan metode rata-rata biaya persatuan seperti tabel di bawah ini. Produk A dengan jumlah satuan produk 15.000 kg, biaya rata-rata per kilogramnya 15, dan alokasi biaya bersama 225.000. Produk B dengan jumlah satuan produk 10.000 kg, biaya rata-ratanya 15, dan alokasi biaya bersama 150.000. Total jumlah satuan produknya 25.000 kg, dan alokasi biaya bersama 375.000. Jika semua produk yang dihasilkan tersebut terjual habis dengan harga produk A 16,50 per kilogram dan produk B 14,50 per kilogram, maka perhitungan laba rugi akan tampak seperti berikut. Hasil penjualan yaitu 16,50 per kilogram dikali 15.000 kilogram. Hasilnya 247.500. Produk B dengan harga 14,50 per kilogram dikali 10.000 kilogram, hasilnya 145.000. Jumlahnya 392.500. Hasil laba penjualan produk A 225.000, produk B 150.000. Jumlahnya 375.000. Laba rugi, produk A sebesar 22.500, sedangkan produk B men 5.000. Jumlahnya 17.500. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.